Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Susanti, guru biologi dari SMA Negeri 10 Bandung. Setelah saya mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Belajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat yang pertama, memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Jadi, sebelum memerdekakan murid, kita harus terlebih dahulu memerdekakan diri sendiri, yaitu dengan cara merefleksikan apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zamannya. Dan yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang selama ini perlu kita rubah, yaitu meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Dan yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini ada 2 situasi. Yang pertama, kodrat keadaan dan azas trikon. Yang pertama, kita ketahui dulu apa saja yang menjadi kodrat keadaan bagi siswa. Yang pertama adalah kodrat alam, yaitu sifat dan bentuk lingkungan anak itu berada. Dan yang kedua, kodrat zaman, yang merupakan isi dan irama yang sesuai dengan zaman anak tersebut berkembang. Yang berikut ada yang disebut sebagai azas trikon. Nah, azas trikon ini dianggap sebagai jawaban yang tepat dalam melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Azas trikon ini ada 3. Yang pertama, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu pengembangan secara berkesinambungan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan perencanaan yang baik dan matang. Yang kedua, konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat diambil dari sumber di luar bahkan dari praktik pendidikan luar negeri. Dan yang ketiga, konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada 4 hal yang diminta di sini.
Yang pertama yaitu melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku, ini juga merupakan olah akal. Dan yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Yang keempat, pendidikan dapat mengetahui bagian intelligible dan bagian biologis dari murid. Modul yang terakhir adalah modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama, pendidik hanyalah sebagai tuntunan. Jadi sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru di sini hanyalah sebagai fasilitator atas kodrat alam dan zamannya murid tersebut. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan ataupun potensi-potensi yang berbeda, disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Yang ketiga, pendidikan tidak hanya berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terakhir adalah trisentral pendidikan. Ada 3 trisentral pendidikan. Yang pertama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi seorang anak. Bagaimana tumbuh seorang anak sangat berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak di rumah, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku, budi pekerti, dan cara pandang terhadap segala sesuatunya. Yang kedua adalah sekolah, yang menjadi rumah kedua bagi anak-anak, dan masyarakat. Nah, baiklah, terima kasih. Salam merdeka belajar.